Halo sobatku semua, bersama aku di Ramuan Warisan Leluhur. Untuk video pertama aku, di sini aku membuat minuman kunyit asem. Dimana kunyit asem ini manfaatnya banyak banget ya, selain segar dan juga sehat. Kunyit asem juga bisa untuk menghaluskan kulit, mencerahkan wajah, jadi kita tidak perlu lagi pakai skincare ya, atau krim-krim wajah yang bisa bikin kita kinclong itu. Cukup dengan kunyit asem wajah kita sudah bisa cerah bersih dan juga bebas dari jerawat, dan yang pasti bisa bikin awet muda. Banyak deh pokoknya manfaatnya ya. Oke, ikutin terus videoku ya, karena nanti aku akan meng-share banyak sekali ramuan, karena aku punya ratusan ramuan warisan leluhur yang pasti akan bermanfaat banget. Oke, kita langsung saja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat kunyit asem yang benar dengan rasa yang nikmat dan segar banget. Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk bahan-bahannya untuk membuat kunyit asem. Ini aku pakai 200 gram kunyit segar, jadi pilih kunyit yang segar, bersih, tidak berkerut dan juga tidak busuk ya, karena kadang ada yang busuk gitu. Nah, kita pilih yang benar-benar bagus. Sebelumnya kita cuci dulu, dan ini tidak perlu dikupas ya, supaya hasilnya itu bagus. Tidak usah dikupas kulitnya. Kemudian ada 150 gram gula merah atau gula kelapa. Jadi ini aku pakai gula kelapa supaya rasanya itu lebih nikmat ya. Kalau untuk membuat jamu Jawa itu lebih bagus pakai gula kelapa. Kemudian 50 gram gula pasir untuk memperkuat rasa manisnya, karena kalau pakai gula kelapa aja itu bener rasanya lebih enak, cuman kurang manis. Jadi manisnya masih kurang. Kemudian aku tambahkan 3/4 sendok teh garam. Jadi biar tidak manis aja rasanya, biar ada sedikit gurih gitu. Kemudian aku tambahkan 3 gram batang kayu manis, kurang lebih segini ya, tidak perlu sama 3 gram, asalkan ya cukup seginian lah ya, kurang lebih. Kemudian ada 30 gram asam jawa, ini aku pakai yang tanpa biji, jadi 30 gram itu tanpa biji ya. Ini yang sudah masak, jadi warnanya itu memang benar-benar hitam gitu ya. Nah, sekarang kita iris dulu untuk kunyitnya supaya nanti mudah saat di blender, karena aku tidak akan parut ya, jadi biar lebih cepat prosesnya. Tapi kalau mau diparut ya boleh, silakan, tidak apa-apa ya, tidak harus di blender. Kalau yang suka diparut monggo diparut. Nah, sekarang aku siapkan juga 1,5 liter air nanti untuk memblender dan juga untuk merebus jamunya. Aku siapkan dulu untuk blendernya. Ini aku masukkan dulu kunyit yang sudah diiris tipis tadi, masukkan semua ke dalam blender. Kita masukkan semuanya. Sekali lagi boleh diparut ya, tidak harus di blender. Kemudian aku tambahkan 500 ml air putih untuk memblender. Jadi sisa airnya tinggal 1 liter ya, yang 500 kita pakai untuk memblender. Kemudian blender kunyit sampai halus. Kita blender sampai halus. Selesai, kita akan menyaringnya. Kemudian saring kunyitnya yang sudah dihaluskan, ini ambil sarinya aja ya, masukkan ke panci seperti ini. Dan ini aku menggunakan panci yang terbuat dari tanah liat. Karena kalau membuat jamu itu paling bagus memang kita menggunakan panci keramik ataupun yang dari tanah liat. Jadi jangan menggunakan panci yang terbuat dari aluminium ya. Dari stainless juga bisa, boleh, asal jangan yang aluminium. Cuman untuk lebih bagusnya dan lebih baiknya itu pakai yang dari tanah liat atau keramik. Nah, kita saring semua. Kalau yang terbuat dari tanah liat ini dirasa jamunya juga beda, jadi lebih enak, lebih seger. Kemudian tambahkan air sedikit ya untuk membersihkan sisa kunyitnya yang ada di blender. Kita ambil dari yang 1 liter tadi, sisa air 1 liter itu. Nah, kita pakai untuk membersihkan sisa kunyit yang ada di blender. Kita peras lagi. Dan ini bekas perasannya masih bisa kita peras lagi selama 2 kali ya. Kita bisa peras lagi. Nah, ini kita tambahkan setengah sisa air yang ada untuk memeras lagi. Kita tambahkan.
Kita peras semua. Nah, kita tambahkan lagi airnya, kita tambahkan semuanya, sisa airnya ya, semua kita tambahkan untuk memeras 1 kali lagi. Jadi total air yang dipakai 1,5 liter ya untuk membuat jamu ini, untuk membuat minuman kunyit asem. Nah, kita perasnya sampai benar-benar kering ya, sampai keluar semua airnya. Nah, selesai, lanjut proses untuk merebusnya. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu untuk gula merahnya, kita masukkan gula pasir, kemudian garam, kita masukkan jadi satu, kayu manis, dan juga asam. Nah, sekarang kita rebus sampai mendidih. Ini ya, kita rebus sampai mendidih. Gunakan api kecil, cenderung sedang ya, karena kita menggunakan panci dari tanah liat supaya dia itu tidak cepat rusak ataupun retak. Jadi kita harus mengatur apinya karena kita menggunakan api LPG ya. Nah, direbus sambil sesekali diaduk supaya tidak berbuih naik ya. Boleh ditutup agar lebih cepat mendidihnya. Nah, ini sambil dicek, ini kan ada buihnya ya. Biasanya kalau dia mendekati mau mendidih itu berbuih naik seperti ini. Kalau dibiarkan nanti bisa meluber. Jadi ini harus diaduk supaya buihnya turun. Kita tunggu sampai mendidih. Ini sudah mulai mendidih. Kita aduk sedikit lagi. Kita aduk sedikit lagi, ini ya, udah kelihatan kan ya dia mendidih. Kita aduk sedikit lagi. Nah, sudah mendidih lagi. Ini selesai, matikan api, tunggu hangat ya untuk dipindahkan ke wadah lain. Boleh tetap ditaruh di sini, boleh dipindahkan ya. Nah, setelah suhunya turun dan hangat, saring, pindahkan ke wadah lain. Kita saring seperti ini ya. Kalaupun tidak dipindahkan juga tidak apa-apa, boleh tetap di tempatnya. Cuman ini mau saya pindahkan karena nanti aku mau simpan di botol, mau aku simpan di kulkas. Jadi aku lebih suka dingin kalau minum, karena dia akan lebih segar kalau diminum atau dinikmati saat dia itu kondisinya dingin. Kita saring. Ini suhunya sudah turun tapi masih keluar asapnya ya, jadi masih hangat-hangat gitu. Karena awet hangatnya dia. Kita saring seperti ini. Ini aku pindahkan di botol karena aku mau simpan di botol. Aku mau masukkan di kulkas ya. Jadi supaya nanti itu enak saat dinikmati dia dalam kondisi dingin. Ini segar banget dan sehat ya, bagus untuk kulit. Yang pasti bikin kita awet muda. Nah, ini dia. Sudah aku simpan ya, ini sudah dingin. Warnanya cantik banget ya, kelihatan banget kalau dia tuh kunyitnya berasa banget, yang pasti ya, terasa banget kunyitnya. Nah, ini lebih segar dinikmati dingin ya, boleh dikasih es. Ini enak banget dan yang pasti sehat banget.
Nah, silakan dicoba ya. Semoga cocok dengan ramuannya. Insya Allah ke depan akan banyak sekali aku share ramuan-ramuan yang lainnya yang mungkin akan bermanfaat banget buat kita semua. Karena aku masih punya banyak sekali ya ramuan warisan leluhur. Ada lebih dari ratusan ya pokoknya. Jadi nanti pasti akan aku share semua. Yang pasti akan bermanfaat buat kesehatan ya, buat kita semua ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa share ya bila ramuan ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya.